Halo, perkenalkan nama saya Gracia Tripitri Burkinting dengan NIM 4233351009, kelas PIPA 23A, Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yaitu bab 3 Integrasi Nasional. Yang pertama, saya menjelaskan pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya, atau Safareddin Bahar 1998. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut Howard Willings 1996, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memerlukan masyarakat kecil yang baik menjadi bangsa. Selanjutnya, sejalan dengan definisi tersebut, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010 membedakan 5 tipe integrasi, yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua yaitu integrasi wilayah, menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial lebih kecil yang beranggota kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu integrasi nilai. Integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsensus atau kesepakatan terhadap nilai-nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tercipta sosial. Yang keempat yaitu integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjukkan pada masalah penghubung antara pemerintahan dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit pada masa. Yang terakhir yaitu yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjukkan pada pencipta tingkah laku yang berintegrasi dan yang diterima pada mencapainya suatu tujuan. Selanjutnya, ada pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang suatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan kebutuhan untuk bekerja sama secara konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Selanjutnya, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara di Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi nasional, yaitu yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut diakui dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama itu masa perintis, yang kedua itu masa penegas, yang ketiga itu masa percobaan, yang keempat itu masa pendobrak, dan yang kelima itu adalah masa Majapahit. Selanjutnya, ada strategi integrasi. Strategi integrasi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran 2 macam kebudayaan alam lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, gimana dengan pencampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam budaya yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing. Yang kedua itu ada strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran 2 macam kebudayaan atau lebih sehingga memudahkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli membentuk masih tampak dalam budaya yang baru. Yang ketiga itu ada strategi pluralis. Pluralis merupakan paham yang menghargai terhadap perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberikan kesepakatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional dapat dilihat dari dua kata dimensi, yaitu yang pertama dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada di elite dan massa atau antara pemerintahan dengan rakyat. Sedangkan dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah tempat, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan lainnya. Sekian hasil paparan saya dari bab 3. Saya mengucapkan terima kasih.